Dua sosok manusia tiba-tiba saling bersilangan di langit. Ledakan rendah seperti guntur terdengar di langit saat kepalan tangan dan kaki melakukan kontak. Sosok-sosok itu melakukan kontak sesaat sebelum mereka dengan cepat melintas dan mundur. Langkah kaki satu orang agak kacau. Jelas, dia menderita kerugian kecil dari tabrakan ganas itu. Hehe, penatua pertama Suqian. Apakah kamu benar-benar memperlakukanku seperti Han Feng sejak saat itu? Kaki Han Feng mendarat di udara kosong saat dia menstabilkan tubuhnya. Dia dengan dingin menertawakan Suqian, yang terhuyung-huyung tidak jauh. Tidak terduga bahwa kekuatanmu sebenarnya telah meningkat sebanyak ini selama beberapa tahun ini. Namun, taktik kecil ini mungkin tidak cukup jika Anda ingin mengalahkan saya yang lama. Suqian mungkin telah jatuh ke dalam sedikit kerugian, tapi dia tidak kehilangan dirinya saat dia menjawab dengan suara samar. Orang tua, aku hanya bermain denganmu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa itu saya hanya memiliki taktik kecil ini? Jika saya tidak kehilangan api jantung laut saya, membunuh Anda tidak akan membutuhkan banyak usaha. Han Feng menggelengkan kepalanya. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika fluktuasi energi panas yang luar biasa kuat tiba-tiba ditransmisikan dari langit tidak jauh dari sana. Bahkan ekspresi Han Feng sedikit berubah ketika dia merasakan kekuatan fluktuasi energi ini. Tatapannya buru-buru beralih ke sumbernya sebelum matanya tiba-tiba menyusut. Xiao Yan. Seorang pemuda berjubah hitam mengepakkan sayapnya. Dia tergantung di udara ke arah yang dilihat Han Feng. Ada dua kelompok api berwarna berbeda di atas tangannya berinteraksi satu sama lain. Mereka melepaskan gelombang energi yang sangat liar dan menakutkan saat mereka bergabung. Han Feng tidak asing dengan situasi seperti ini. Saat itu, dia terluka oleh teknik Dou Api Surgawi Xiao Yan. Dia berakhir dalam keadaan menyedihkan karena jiwanya meninggalkan tubuhnya karena teknik ini. Oleh karena itu, hatinya menggigil hebat begitu dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia jelas mengerti bahwa itu kekuatan mengejutkan dari teknik Dou Lotus Api Xiao Yan pasti akan menyebabkan kerusakan besar bahkan pada elit Dou Zong. Sementara Han Feng merasakan tindakan Xiao Yan, Mo Tianxing, yang mengalami pertempuran yang sangat intens dengan Xiao Yi, juga merasakannya. Tatapannya berbalik dan ekspresinya berubah drastis saat melihat sumber energi. Dia saat ini sedang bertunangan dengan Xiao Yi dan tidak bisa membebaskan tangannya. Tidak diragukan lagi akan menjadi hal yang sangat buruk jika Xiao Yan bergabung dalam pertempuran saat ini. Han Feng, hentikan dia! Tubuh Mo Tianxing gemetar saat dia memikirkan nasibnya jika diam-diam diserang oleh hal yang menakutkan itu. Karena dia tidak dapat membebaskan dirinya dari Xiao Yi, dia hanya bisa berteriak dengan marah ke arah Han Feng. Alis Han Feng berkedut sedikit setelah dia mendengar tangisan Mo Tianxing. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Fang Yan dan dua sampah lainnya bahkan tidak dapat memblokir satu orang pun. Tubuhnya berbalik. Dia mulai bergegas ke tempat Xiao Yan berada setelah kata-katanya terdengar. Apakah Anda memperlakukan saya yang lama sebagai tidak ada? Suqian tertawa ketika sosok manusia melintas dan muncul di depan Han Feng saat yang terakhir bergerak. Tersesat, dasar orang tua bodoh yang tidak akan mati. Ekspresi Han Feng menjadi dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan pilar Douqi yang kuat melesat ke arah Suqian. Langkah kaki Suqian sedikit berhenti. Dia menjentikkan lengan bajunya, dan kain lembut di sekitar mereka berubah menjadi benda seperti logam yang menghantam pilar itu. Lengan bajunya menghancurkan pilar di tengah ledakan energi yang keras dan jernih. Memang cukup sulit bagiku yang lama untuk mengalahkanmu. Namun, seharusnya tidak banyak masalah jika aku ingin menahanmu. Suqian tersenyum pada Han Feng saat Douqinya yang agung melonjak keluar seperti cahaya pelangi. Tubuhnya berubah menjadi cahaya petir yang mengandung momentum menakutkan saat dia bergegas ke Han Feng. Dia dengan kuat menempel padanya sekali lagi. Han Feng hanya bisa mengeluarkan raungan marah di hadapan ketangguhan Suqian. Douqi yang kuat di tubuhnya benar-benar meletus. Pilar Douqi yang berukuran beberapa ratus kaki menyapu langit seperti pedang besar. Puncak gunung di sekitarnya retak dengan keras setelah menyapu pilar Douqi ini. Sementara Xiao Yan dan sisanya terlibat dalam pertempuran besar, aura yang menggetarkan jiwa dirasakan oleh cukup banyak orang. Tidak lama setelah ini, beberapa ahli dari Black Corner Region bergegas. Mereka buru-buru mundur agak jauh dengan hati yang ketakutan ketika mereka melihat pertempuran besar yang menggetarkan jiwa di langit.
Jika mereka terseret ke dalam pertempuran tingkat ini, mereka akan menderita bahkan jika mereka tidak mati. Menyusul peningkatan intensitas pertempuran besar di tempat ini, lebih banyak orang tertarik. Pada saat ini, beberapa orang dapat memahami sesuatu dari ini. Hal apa selain daya pikat air liur transformasi tubuh Bodhisattva yang dapat menyebabkan begitu banyak elit Do Usung bertarung? Meskipun cukup banyak orang telah menebak penyebab pertempuran besar, gelombang Douki yang menakutkan yang berulang kali ditransmisikan dari langit menyebabkan bahkan beberapa dari orang-orang dengan hati serakah diam-diam menahan diri. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perjuangan seperti itu. Oleh karena itu, orang-orang yang merindukan air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini hanya bisa tetap menjadi pengamat, menyaksikan pertempuran besar yang jarang terlihat di langit secara gratis. Di langit, seluruh perhatian Xiao yang ditempatkan pada pengendalian penggabungan dua jenis, api surgawi, di langit. Dengan kekuatannya saat ini, menggabungkan Angry Buddha Lotus Flame yang berisi dua jenis Heavenly Flames sudah menjadi sesuatu yang cukup dia kuasai. Tidak ada lagi perasaan tidak berdaya dan asing ketika dia mengendalikannya. Oleh karena itu, inti api teratai hijau dan api hati yang jatuh dengan cepat bergabung di bawah dukungan kekuatan spiritualnya yang kuat. Ledakan. Sosok Anggun melintas di langit dengan cara seperti kilat. Kekuatan menakutkan di tangannya tampaknya telah menembus penghalang langit. Sebelum telapak tangannya tiba, kekuatan menakutkan yang dikandungnya sudah mendarat di Kishan yang berwajah pucat. Kekuatan menakutkan ditransmisikan dari tangannya. Warna darah segera melonjak ke wajah Kishan saat seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Bahkan dadanya tenggelam di bawah kekuatan yang sangat besar itu. Kishan memasuki kondisi terluka parah setelah menerima pukulan berat. Tubuhnya seperti meteorit saat menabrak hutan luas di bawah di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya di sekitar pegunungan. Xian dengan lembut menghembuskan napas saat dia mengalahkan Kishan dengan satu telapak tangan. Dada penuhnya mulai naik dan turun dengan goyah seiring dengan inhalasi dan pernafasannya. Cahaya ungu di tubuhnya tiba-tiba meletus dan tubuh Xian yang matang, memikat, dan indah mulai menyusut di tengah letusan ungu ini. Penyusutan berlanjut untuk beberapa kedipan pendek. Kecantikan dewasa sekali lagi berubah kembali menjadi gadis kecil di depan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Wajah Xian tampak sedikit pucat setelah kembali ke penampilan aslinya. Jelas, transformasi sebelumnya telah melelahkannya. Xian mengusap keringat di dahinya yang halus. Tatapannya mengembara ke arah Xiao Yan. Pada saat ini, dua api berwarna di tangannya telah benar-benar bergabung. Teratai api hijau giok seukuran telapak tangan muncul di atas tangannya. Teratai api hijau giok ditangguhkan di atas tangan Xiao Yan saat perlahan berputar. Itu memancarkan kilau samar yang tampak seperti karya seni yang sempurna, indah dan memikat. Namun, keindahan ini menyembunyikan energi destruktif. Hati Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat teratai api terbentuk. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Xian tidak jauh dari situ. Dengan jentikan tangannya, pil obat ditembakkan sebelum mendarat tepat di depan yang terakhir. Xian mengkonsumsi pil obat tanpa ragu-ragu. Dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di samping Xiao Yan. Matanya mengungkapkan kehati-hatian saat dia mengamati pengamat sekitarnya di pegunungan. Kamu telah melakukannya dengan baik. Xiao Yan menepuk kepala kecil Xian dan memujinya. Segera, wajahnya terangkat saat dia melirik antara medan pertempuran Mo Tianxing dan Han Feng. Suara jernih yang mengandung douki bergema di atas pegunungan. Pemimpin sekte Mo, Han Feng, siapa yang mau menerima ini? Suara Xiao Yan menyebabkan ekspresi Han Feng dan Mo Tianxing yang terlibat dalam pertempuran berubah. Lawan mereka bukan orang biasa dan mereka harus memusatkan perhatian penuh pada pertempuran. Tak satu pun dari mereka berani terganggu. Jika Xiao Yan menggunakan teknik Dou teratai api yang sangat kuat untuk diam-diam menyerang mereka, kemungkinan nasib mereka akan sangat mengerikan. Jika mereka tidak berhati-hati, lawan mereka akan meraih bukaan mereka dan memberikan pukulan fatal. Pikiran ini muncul di kedua hati mereka dengan cara seperti kilat. Mo Tianxing membebaskan diri dari Xiao Yi beberapa saat kemudian. Dia buru-buru tersenyum dan berkata pada Xiao Yan, pemimpin sekte Xiao, tolong jangan gegabah. Xiao Yan melirik Mo Tianxing. Dia tersenyum ketika dia bertanya, apakah pemimpin sekte Mo ingin terus berjuang? Mata Mo Tianxing menyapu sekali dan hatinya tenggelam.
Dia tidak menyangka Xiao Yan bisa membunuh ketiga sesepuh dari lembah api iblis secepat ini, menyebabkan situasinya menjadi sangat buruk. Dia sudah jatuh ke dalam kerugian dalam pertempuran dengan Xiao Yi. Jika Xiao Yan, dengan kartu trufnya yang tak ada habisnya ditambahkan, hanya masalah waktu sebelum mereka kalah. Mata Mo Tianxing dengan cepat melompat-lompat. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menghela nafas, menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dan berkata, "Anda memang layak menjadi kepala gerbang Xiao. Leluhur sekarang telah mengalami taktik seperti itu. Lupakan. Sekte Kaisar Hitam tidak akan lagi ikut campur dalam masalah ini hari ini." Kegemparan segera terjadi di sekitar pegunungan setelah kata-kata Mo Tianxing terdengar. Banyak tatapan kaget menyapu ke arah pemuda berjubah hitam yang telah menakuti seorang elit Do Usong dengan satu kalimat. Prestise seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai orang biasa. Kepala gerbang Xiao Gate memang memiliki kemampuan menakutkan yang bahkan seorang elit Do Usong akan takuti, setidaknya itulah yang diklaim rumor tersebut. Kata-kata Mo Tianxing juga secara alami melayang ke telinga Han Feng. Ekspresinya segera menjadi sangat jelek. Setelah kehilangan Mo Tianxing untuk menahan Xiao Yi, bagaimana dia akan berurusan dengan dua Do Usong dan Xiao Yan, yang sedang menunggu untuk menerkam dari belakang, sendirian?